Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di pagi hari ini. Kita tahu Allah yang sungguh luar biasa sudah menyertai kita selama 6 hari yang telah kita lewati. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian yang mengatakan, Ku nyanyi haleluya. Kita menyanyikan pujian ini dengan sikap doa. Kita jemaat Tuhan bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kita. Kau takut takut sebab kau sertaku, kau saku bimbang kau di dalamku, kau saku cemas kau
pembukaan akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Abiaryung MTH. Kesempatan kami berikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini untuk pertolongan-Mu bagi kami sekalian, memungkinkan kami untuk ada bersama-sama di dalam persekutuan ini. Kendatipun jemaat-Mu melakukan ibadah ini di rumah masing-masing, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kami boleh menyelesaikannya. Biarlah kiranya jadi sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, serta membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 156, nomor 156, Hai Bangkit Bagi Yesus. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Aku datang dan ku bersujud. Kita akan menaikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Katakan, aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Datang dan ku bersujud
Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan ku haus. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi ku haus. Ku haus akan firman-Mu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh-Mu. Baik jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita satu dalam doa. Kami menaikkan pujian dan syukur di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini atas kasih setia Tuhan yang besar membawa kami kembali ada dalam persekutuan kami pagi hari ini. Dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kami pun boleh memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur atas semua kasih Tuhan, dan terlebih di saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati kami semua, memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana saja mereka berada saat ini. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus akan senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dimampukan untuk boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan, bahkan terlebih melakukan semuanya dalam kehidupan kami hari demi hari. Memakai hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan ini, kami percaya kuasa Allah bekerja secara sempurna bagi kami semua, dan kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membaca dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-30. Tapi saya membacakannya dari ayatnya yang ke-23 hingga ayat yang ke-28. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengharapan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari pembacaan kita di pagi hari ini, saya membawa kita untuk merenungkan satu tema, yaitu pengharapan orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti memiliki harapan tersendiri di dalam hidupnya. Dan pengharapan itulah yang membuatnya antusias menjalani kehidupan hari demi hari. Biasanya ia mengharapkan suatu keadaan hidup yang lebih baik dari saat ini. Seumpamanya sebagai orang tua, kita pasti berharap agar kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa, dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita sebagai anak-anak muda ataupun sebagai orang muda pasti berharap agar kuliah cepat selesai, setelah itu mendapat pekerjaan dan menikah, hidup berbahagia, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, namun semuanya itu kadangkala tidak selalu berjalan mulus. Yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang ada. Cita-cita tidak pernah tercapai, ditambah lagi penderitaan ataupun krisis yang berkepanjangan, bahkan secara khusus dalam situasi saat ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan di bangsa kita, virus corona yang tetap melanda bangsa dan juga dunia ini, bahkan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita di pagi hari ini, Rasul Paulus memulainya dengan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di dalam ayatnya yang ke-18. Kemuliaan itu merupakan pengharapan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan juga di dalam ayatnya yang ke-23 disampaikan di sana ada kata kita juga. Jelas dalam penantian akan kemuliaan itu harus melalui proses demi proses, hari demi hari yang cukup panjang juga. Dan juga proses tersebut tidak semuanya pasti berjalan dengan mulus dan lancar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pasti ada lika-liku di dalamnya. Di sana sini ada berbagai macam kesulitan dan juga penderitaan. Sehingga di dalam proses ini kadangkala kita mengalami kekecewaan, kadangkala kita mengalami keadaan yang terpuruk, bahkan kadangkala membawa kita menjadi lemah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga timbullah pertanyaan, bagaimana dengan pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita di pagi hari ini, saya membawa kita untuk memperhatikan beberapa hal untuk kita renungkan bersama, menjadi kekuatan peneguhan bagi kita. Bagaimana pengharapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah pengharapan orang percaya itu pasti adanya. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Dari ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan.
Ayat 21 menekankan kepada kita bahwa baik penderitaan yang kita alami di dalam ayatnya yang ke-17, 18 maupun kesia-siaan yang dialami oleh ciptaan Allah di dalam ayatnya yang ke-20, bila kita perhatikan bersama, semuanya itu bersifat sementara dan nantinya akan digantikan dengan kemerdekaan, digantikan dengan sukacita, digantikan dengan kemuliaan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ilustrasi yang diberikan oleh Rasul Paulus juga di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan bahwa penderitaan itu sifatnya seperti orang yang sakit bersalin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagi para ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, tentu lebih mengerti rasa sakit bersalin ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena disitulah letak perjuangan antara hidup dan mati. Tetapi ketika bayi tersebut lahir, sudah lahir ke dalam dunia ini, rasa sakit pun sirna seketika. Rasa sakit pun langsung berakhir, diganti dengan sukacita. Kebahagiaan karena seorang anak telah lahir ke dalam dunia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah pada suatu saat akan ada kebebasan. Pada suatu saat akan ada pemulihan. Pada suatu saat akan ada kebahagiaan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan tidak boleh selalu berpusat pada penderitaan yang dialami saat ini. Sebab kita sementara menantikan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Itu kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin terus memurnikan iman percaya kita kepadanya. Tuhan ingin menguji kita seberapa kuat kita boleh bertahan di dalam proses demi proses yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati dan alami dalam kehidupan kita. Tetapi yang sangat menghibur kita adalah bahwa penderitaan itu sifatnya sementara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena memang Allah sendiri yang sudah menjamin pengharapan yang luar biasa dan pasti. Dan kita pun menyembah, melayani Allah yang memberi pengharapan yang pasti itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang disampaikan di dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5, disampaikan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih karunia Allah sudah dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang kedua, bagaimana pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan membuahkan hasil yang baik. Di dalam ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-28. Kita boleh lihat bersama-sama. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini berada dalam pengawasan Allah. Tidak ada satu kejadian pun yang luput, termasuk juga kejadian-kejadian yang buruk ataupun merugikan, yang tidak kita sukai, bahkan juga yang menyakitkan. Kalau sudah seperti ini, apa yang membuat kita bimbang? Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita khawatir? Karena Allah mengetahui
segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Allah akan mengerjakan hasil yang baik bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pengharapan yang teguh kepada Tuhan menyelamatkan kita dari setiap proses yang kita alami di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita tidak melihat dengan mata jasmani ini ataupun dengan mata kepala kita sendiri. Artinya kita hanya bisa merasakannya, melihatnya dari mata iman. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-28 tadi, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan membuahkan hasil yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa pengharapan orang yang percaya merupakan kemuliaan yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-30. Apabila kita memperhatikan kedua ayat ini, kasih karunia Allah cukup untuk membuktikan bahwa pengharapan kita merupakan suatu kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Kita tidak mengerjakan apa-apa, tetapi Allah mengerjakan sendiri di dalam kita melalui anaknya Yesus Kristus. Ia memilih kita dari semula, Ia menentukan kita dari semula, Ia memanggil kita, Ia membenarkan kita, bahkan Ia memuliakan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari tetap berpegang teguh pada pengharapan kita. Di tengah-tengah krisis hidup seperti apapun yang kita alami di dalam dunia ini. Karena pengharapan orang yang percaya itu pasti. Pengharapan orang yang percaya itu membuahkan hasil yang baik. Pengharapan orang yang percaya itu merupakan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kembali kami boleh melihat pengharapan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Sungguh kami boleh bersyukur karena Allah meneguhkan segala sesuatu yang boleh kami jalani dan alami dalam hidup ini. Kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bahkan pengharapan yang kami miliki membuahkan hasil yang baik karena Tuhan mengerjakannya. Pengharapan yang kami miliki adalah pengharapan untuk kemuliaan kekal selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini termaterai dalam hati kami, sehingga dalam situasi hidup seperti apapun, kami mampu mengaplikasikannya, tetap teguh, bahkan terus dikuatkan untuk boleh menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa syukur kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 96. Aku memerlukan Dikau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu.
Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Otnil Basar MTH. Jemaat Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar, yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menyampaikan doa dan permohonan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kami menyampaikan doa kami ya Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Suci kuduskan dan layakkan kami untuk menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami bersyukur hari ini bersama dengan jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan 1 minggu ke depan. Kami tahu Tuhan yang telah menyertai menuntun mereka, sehingga Tuhan telah menambah 1 tahun usia kepada jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan jemaat yang berulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan Kamu memberkati, Tuhan Kamu menolong. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, mereka berhasil. Oleh karena Tuhanlah Allah yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang kepada Tuhan secara khusus menyerahkan ibu-ibu yang mengandung di dalam jemaat kami. Kami serahkan Tuhan, Kau tolong mereka, memberi kekuatan, kesehatan yang sempurna. Pada saat mereka melahirkan, dapat melahir dengan kekuatan pertolongan hanya daripada Tuhan kami sendiri. Demikian juga kami menyerahkan seluruh jemaat kami, secara khusus jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan juga Kau menyertai, memberkati dan menolong. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepada-Mu berdoa secara khusus. Ada beberapa anggota jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit. Dimanapun mereka berada, kami mohon jamahan tangan Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan, pemulihan kepada jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sawan, kami berdoa untuk Bapak Sadirin Ingan, berdoa untuk Ibu Hepi Laeng, Ibu Nuriah Daring, Ibu Roslani Agung, Bapak Nikodemus Sare, Bapak Agustinus Lengeran, Ibu Ambe. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebut nama mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan yang berkuasa memberi kekuatan, pemulihan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami. Demikian juga kami datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersama-sama untuk pekerjaan, pelayanan seluruh jemaat-Mu. Tuhan Kau menolong kami, Tuhan Kau memberkati. Apapun yang kami lakukan, kerjakan. Tuhan membuat kami berhasil. Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk pos PU yang ditangani oleh jemaat kami di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas yang mulia, melayani pekerjaan Tuhan, pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Segala keperluan kebutuhan, Tuhan sumber berkat, menyediakannya bagi hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk program penyelesaian Menara Gereja Gunung Cermin Sempaja. Kami berdoa secara khusus dana yang perlu kami butuhkan. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan untuk mendukung program penyelesaian menara gereja ini. Demikian juga kami berdoa untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia dari aras pusat, wilayah, daerah sampai kepada jemaat lokal. Kami percaya Tuhan Kau memberkati, pakai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan melaksanakan tugas yang mulia ini. Melalui pekerjaan, pelayanan hamba-hamba Tuhan, Gereja Kemah Injil Indonesia semakin kuat, semakin eksis untuk perkembangan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk pekerja Gereja Kemah Injil Indonesia
yang ada di daerah kota Samarinda. Kami menyerahkan ke 33 hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas ini. Urapi kami, berkati kami dengan berkat Tuhan melalui pelayanan hamba-hambamu yang ada di daerah kota Samarinda. Jemaat Tuhan semakin bertumbuh iman mereka kepada Tuhan, semakin dewasa, ada gairah semangat untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa untuk pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarinda. Kami serahkan pemimpin bangsa, pemimpin negara kami kepada Tuhan. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Yesus Kristus. Kiranya mereka mampu melaksanakan tugas ini dan Tuhan dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada hari ini. Oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Mereka telah memberi persembahan. Kiranya apa yang mereka telah berikan, semua itu untuk membantu pekerjaan, pelayanan Tuhan, baik yang ada di dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Tuhan tahu terus memberkati setiap jemaat melaksanakan tugas pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah Allah sumber segala sesuatu, menyempurnakan doa kami pada hari ini. Di dalam nama Putra Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu dan terlebih boleh menikmati persekutuan kami di hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami saat kami boleh menikmati pujian, penyembahan, firman Tuhan, bahkan doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau mendengar. Oleh karena itu kami terus menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami
Sepekan ke depan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Tuhan menuntun, memelihara kami semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Oleh karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang besar di dalam Yesus Kristus, bahkan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, memelihara, memberkati, menolong kehidupan kita, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita, dan atas nama staf pengembalaan bahkan badan pengurus jemaat GKII Gunung Cermin Sempaja Samarinda, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini, menikmati persekutuan kita. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.